Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Nama saya Muhammad Ainur Rafiki, saya dari kelas 12 IPS 3, absen 16. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi dari pelajaran sosiologi yang berjudul perubahan sosial di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini pula, saya akan menganalisis mengenai artikel yang termasuk dalam perubahan sosial, yaitu yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perubahan sosial era New Normal. Adapun pengertian dari perubahan sosial itu sendiri, yaitu bisa saya simpulkan bahwa suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat dalam suatu lingkungan yang mempengaruhi sistem sosialnya, yaitu meliputi nilai-nilai kehidupan, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku yang dialami kelompok-kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada intinya, perubahan sosial yaitu suatu perubahan atau pola perilaku masyarakat yang dulunya, misalnya pada materi ini kesempatan new normal, yaitu dulunya masyarakat tidak pernah memakai masker, tidak pernah mencuci tangan, dan tidak menjaga jarak. Nah, kali ini bisa merubah pola perilaku masyarakat dalam kesehari-hariannya. Yang berikutnya yaitu saya akan menganalisis atau saya telah membaca dan menemukan artikel yang berkaitan dengan perubahan sosial di era new normal tadi. Nah, teori utama dari perubahan sosial yang pertama yaitu ada teori siklus, yang kedua yaitu teori perkembangan, yang ketiga yaitu ada teori gerakan sosial, dan yang keempat yaitu ada teori modernisasi. Pada artikel yang saya baca, yaitu termasuk bisa saya kategorikan sebagai teori gerakan sosial. Kenapa? Karena pada artikel tersebut menjelaskan bahwa seluruh masyarakat, terlebih masyarakat di daerah perkotaan, mengalami perubahan akibat adanya kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga memicu terjadinya perubahan sosial yang bisa saya kategorikan dalam gerakan sosial. Karena pada teori gerakan sosial yaitu akan ada pola perilaku masyarakat yang berubah. Nah, dalam hal ini kita semua dihadapi dengan cobaan berupa pandemi COVID-19. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia mengalami hal yang sama, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memicu terjadinya perubahan, baik perubahan pola perilaku, sikap, atau kehidupan masyarakat, atau yang biasa kita kenal dengan istilah new normal. Secara tidak langsung, masyarakat pasti akan mengikuti dan akan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru ini, dan akan memicu terjadinya gerakan-gerakan atau pola-pola perubahan sosial yang akan berpeluang terjadi perubahan sosial di masyarakat. Nah, adapun terkait dari teori gerakan sosial juga termasuk dalam teori modernisasi. Kenapa? Karena berdasarkan pada artikel yang saya baca, masyarakat diharuskan atau ditekan atau dipaksa, diwajibkan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Karena hal ini juga merupakan ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini demi menjaga kesehatan diri sendiri dan orang banyak. Kita semua melakukan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan baru, seperti yang sebelumnya kita nggak pernah keluar rumah menggunakan masker, nggak pernah mencuci tangan dengan sering, tidak pernah menjaga jarak. Tapi pada era new normal ini kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan baru ini, kita semua berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Yang terpenting, masyarakat bisa patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Nah, dari situlah akan muncul perubahan-perubahan sosial yang termasuk dalam gerakan sosial dalam perkembangan modernisasi. Jadi nanti kedepannya akan memicu suatu kebiasaan baru atau perubahan modern dalam tahap-tahap atau kebiasaan-kebiasaan new normal ini. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial yaitu yang pertama ada bentuk perubahan secara lambat atau evolusi. Yang kedua yaitu bentuk perubahan secara cepat yaitu revolusi. Yang ketiga yaitu bentuk perubahan secara kecil, perubahan kecil atau besar. Dan yang keempat yaitu bentuk perubahan struktural dan bentuk perubahan proses. Nah,
Pada artikel yang saya baca yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perubahan Sosial New Normal, ini termasuk dalam perubahan sosial cepat. Kenapa saya bisa kategorikan cepat atau revolusi? Karena pada perubahan sosial cepat terdapat adanya tujuan yang ingin dicapai, yaitu bertujuan agar pandemi ini bisa segera berakhir, agar kehidupan bisa normal kembali. Dan juga terdapat keinginan masyarakat untuk bisa terbebas, yaitu tadi untuk bisa terbebas dari virus sehingga bisa melakukan aktivitas normal, tetapi dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan beberapa kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, ini adalah beberapa gambar atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan di Indonesia. Yang pertama yaitu kita sudah belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh. Yang kedua yaitu kita harus menjaga jarak. Yang ketiga yaitu mencuci tangan. Dan yang keempat yaitu physical distancing atau bisa menjaga jarak apabila kita mengantri atau di tempat-tempat umum. Selanjutnya yaitu faktor penghambat dari perubahan sosial era new normal ini. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini tidak banyak masyarakat yang sadar mengenai kesehatan, merasa remeh terhadap protokol kesehatan yang ada. Yang kedua yaitu kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Pada kesempatan kali ini, pada poin ini maksudnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat ini masih kurang bisa memadai. Terlebih pada orang-orang yang berusia lanjut atau tua yang masih belum bisa menguasai teknologi, jadi pemikirannya masih belum terbuka. Yang ketiga yaitu adanya sikap yang tidak ingin maju, yaitu tadi kurangnya kesadaran sehingga kurang atau tidak ada sikap untuk sehat. Yang keempat yaitu rasa malas untuk berubah. Ini yaitu bisa dilihat dari lingkungannya. Terkadang faktor lingkungan juga mendukung atau mempengaruhi terhadap sikap kita. Yang kelima yaitu susahnya merubah kebiasaan masyarakat yang dulu. Jadi banyak sekali masyarakat yang kurang modern, yang tidak berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Padahal pada kondisi kali ini kita diharapkan atau diwajibkan untuk bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya yaitu adanya pengaruh dari orang lain atau provokator yang tidak taat pada kebiasaan baru. Jadi ada pula yang memang dari diri sendiri ini mau untuk berubah, tetapi ada cobaan atau godaan dari orang lain yang mengajak untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang ketujuh yaitu prasangka yang buruk. Prasangka yang buruk jika terjadi hal-hal kebiasaan yang baru. Jadi yaitu tadi berawal dari tidak mau meninggalkan kebiasaan yang lama dan berpikiran bahwa apa yang terjadi ke depannya akan menjadi hal yang buruk. Yang kedelapan yaitu kurangnya sosialisasi pada masyarakat akan pentingnya menjaga protokol kesehatan pada era kebiasaan baru. Iya, masyarakat, lanjutan dari poin yang kedua tadi, kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi masyarakat masih banyak pula yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Jadi masih kurang bisa mendapatkan informasi terkait dengan sosialisasi kebiasaan protokol kesehatan ini. Jadi banyak pula masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Yang ke-9 yaitu sikap masyarakat yang acuh. Ini biasanya banyak sekali terjadi di Indonesia, yaitu masyarakatnya yang malas dan acuh terhadap sekitarnya, acuh terhadap diri sendiri, acuh terhadap sekitarnya. Untuk selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan sosial era new normal. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Masyarakat apabila memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan, ini akan memicu pendorong perubahan sosial di era new normal ini. Tidak
sedikit pula masyarakat yang sadar akan menjaga pentingnya kesehatan. Yang kedua yaitu berpikir maju demi kesejahteraan bersama, demi kesehatan bersama. Yaitu tadi, apabila masyarakat memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan yang memadai, masyarakat pasti memiliki pemikiran yang maju sehingga akan berjalan dengan baik perubahan atau kebiasaan-kebiasaan baru ini. Yang ketiga yaitu pendidikan masyarakat yang memadai. Ya, yaitu tadi. Jadi setelah masyarakat memiliki pendidikan yang cukup memadai, pasti masyarakat itu akan sadar akan menjaga pentingnya menjaga kesehatan. Yang keempat yaitu adanya keinginan untuk sehat. Adanya keinginan untuk sehat yaitu sering melakukan olahraga, sering ikhtiar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif demi menjaga kesehatan. Yang kelima yaitu terbiasa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, jadi dari keinginan untuk berubah lalu akan terbiasa sehingga protokol kesehatan ini bisa dijalankan dengan baik sehingga masyarakat merasa mudah atau merasa terbiasa sehingga tidak terkesan malas atau berat. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mendukung. Faktor lingkungan yang mendukung sangat berpengaruh menurut saya. Jadi yaitu tadi, apabila dari diri kita sendiri mau mengikuti protokol kesehatan tetapi dari lingkungan kurang mendukung, hal itu bisa menjadi penyebab masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan. Yang ketujuh yaitu melakukan kebiasaan-kebiasaan baru secara bersama-sama. Apabila kita melakukan suatu kebaikan atau melakukan suatu kegiatan, apabila bersama-sama itu rasanya enak. Jadi jadi kita merasa nggak sendirian, bersama-sama supaya tujuan kita biar cepat tercapai. Yang kedelapan yaitu adanya tindakan hukum atau sanksi apabila tidak mematuhi protokol kesehatan. Hal ini, poin ke-8 ini menurut saya sangat penting sekali karena masyarakat Indonesia khususnya sangat acuh terhadap protokol kesehatan ini. Jadi menurut saya hukum atau sanksi sangat berpengaruh karena hal ini juga menjadi tindakan atau hukuman bagi yang melanggar protokol kesehatan supaya bisa tercapainya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan supaya bisa cepat reda pandemi ini. Yang ke-9 yaitu fasilitas yang memadai. Ini menjadi hal yang sangat berpengaruh sekali. Ada pula masyarakat yang menginginkan untuk mematuhi protokol kesehatan tetapi tidak memiliki fasilitas yang memadai. Jadi menurut saya fasilitas yang memadai ini sangat berpengaruh, seperti tempat untuk mencuci tangan atau hand sanitizer, tempat-tempat yang sudah diatur, jaga jarak dan lain-lain, masker, semuanya itu sangat berpengaruh sekali. Ya, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Bisa saya simpulkan bahwa perubahan sosial terjadi jika ada hal-hal yang ingin dicapai atau terdapat suatu masalah yang harus kita hadapi dan kita dituntut untuk berubah, serta bisa juga terdapat keinginan masyarakat untuk lebih modern. Nah, dari situ kita memiliki pandangan untuk perubahan sosial ini merupakan hal yang baik karena menurut saya bisa merubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Dalam hal ini saya berharap kepada seluruh masyarakat, kita semua harus bisa patuh terhadap kebiasaan-kebiasaan baru atau protokol kesehatan yang ada, biar kita segera terlindung dari bahaya ancaman COVID-19. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.